Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dodi Sugianto, SHMH MKN, dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Video ini dibuat dalam rangka pengajaran PDD UKT PT dan sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah yang saya ampuh adalah Hukum Perdagangan Internasional. Di dalamnya mengatur tentang bagaimana sistematika perdagangan, yang kedua konsep perdagangan, yang ketiga unsur daripada perdagangan itu sendiri, yang keempat tentang lembaga di dalam perdagangan yang berkaitan, yang kelima bagaimana implementasi dalam perdagangan itu sendiri. Pencapaian pembelajaran dalam mahasiswa, tentunya mahasiswa dan mahasiswi harus memahami bagaimana sistematika dari sistem pembelajaran hukum perdagangan internasional itu sendiri, dari dimulai sejak mulainya bagaimana perdagangan itu dimulai sampai kepada hal yang memahami bagaimana sistematika yang implementasi di lapangan. Selain itu, metode pengajaran yang dilakukan yaitu interaktif di dalam diskusi dan studi kasus yang dibuat bersama-sama, bagaimana mengintegrasikan kemampuan dari keilmuan mahasiswa dan dosen dan sampai bisa mengimplementasikan dalam pengajaran yang lebih interaktif. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai perkuliahan di pertemuan hari ini, saya akan absen untuk memastikan kehadiran daripada mahasiswa dan mahasiswi semua. Pak Abdul Rajak ada? Pak Alek? Hadir Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Pak Ari? Gimana Pak Ari kabarnya? Kenapa duduk di belakang? Oh baik. Pak Arsab Sihab? Orang Arab? Bukan? Oh iya. Pak Bambang Sugianto, waduh, namanya sama dengan saya Pak. Iya. Dela, baik. Bu Fitri, oh iya siap. Pak Hari Rianda, Hadir Pak. oke. Pak Hendrikus, Hadir Pak. baik. Bu Linda, Saya Pak, hadir. wah hadir selalu ya. Pak Damian Manalu, Hadir Pak. siap. Pak Sari Dapot, oke baik. Terakhir Pak Teddy Irwansyah, oke baik. Baik, sebelum memulai perkuliahan untuk hari ini, mata kuliah hari ini tentang sesi terakhir, saya mau merefleksi pertemuan kemarin tentang masalah World Trade Organization. Nah, kira-kira para mahasiswa mana yang belum memahami, mungkin kasih satu atau dua pertanyaan yang bertanya tentang yang kemarin, silahkan. Karena tentang World Trade Organization itu satu lembaga yang memang lembaga inti setelah GATT berakhir. Jadi ini sudah mulai di mana di dalam perdagangan itu sebagai monitoring dan evaluasi tentang perdagangan internasional itu sendiri. Silakan kalau yang mau bertanya. Mari. Ya. Di bertanya Pak. Baik. Apa materi yang kemarin ini Pak, yang saya akan tanyakan terkait tentang WTO ketika tidak mencapai konsensus dalam negosiasi aturan baru Pak, terutama tentang pertanian yang tidak bisa menyeimbangkan dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh WTO Pak.
Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat luar biasa. Dan apabila tidak memenuhi, biasanya kalau misalkan dalam konsensus kan di dalam WTO itu sudah ada aturan di Appendix 1 sampai Appendix 3 yang menerangkan bahwa kita, negara Indonesia, harus mengharmonisasi dan menyelaraskan semua aturan. Jadi apa yang diaturkan tentang konsensus itu masalah transparansi. Transparansi di mana berapa Indonesia subsidi pangannya menghasilkan berapa. Apabila ada lonjakan tentang surplus, mau tidak mau kita harus mengakomodir kepentingan global yang dinamakan global rule. Global rule tersebut aturan yang memang global yang telah ditetapkan. Nah, selain itu pemahamannya bahwa apabila tidak menyelaraskan dalam konsensus, tidak ada laporan, karena transparansi itu bagian daripada most favorite treatment atau net treatment yang berkaitan tentang bagaimana aturan itu harus dijalankan, sehingga negara berkewajiban memberikan rasa keadilan dengan adanya satu laporan kepastian. Terus bagaimana kelanjutan di dalam ini? Negara biasanya kalau tidak ada obstacle seperti itu, bernegosiasi di dalam satu perlindungan supaya memang memastikan bahwa negara kita sudah memahami daripada aturan WTO itu sendiri. Itu yang saya sampaikan kira-kira. Ada pertanyaan yang lain? Gimana Pak pandangan daripada saya? Ya Pak, terkait ini Pak, berarti hasil dari sebuah konsensus itu tidak memiliki kepastian hukum Pak? Hasil yang dihasilkan itu kalau memang tidak ada laporannya pasti akan menjadi ketidakseimbangan di dalam transparansi terhadap aturan global. Jadi apapun yang negara kita lakukan, termasuk bagian dari pangan, sandang, termasuk hasil yang dikaitkan tentang kita pendapatan per kapita negara, ke transparansi global itu harus dilampirkan. Karena bagaimanapun kita bisa mengimpor sesuatu bahan baku seperti misalkan gandum. Kita tahu keterbatasan perkebunan gandum itu, kita bukan negara penghasil gandum. Mau tidak mau kita harus impor. Tapi impor itu ada batasannya. Dikasih kuota bukan oleh negara kita, tapi dikasih kuota oleh negara yang bagian daripada anggota WTO sendiri, ya. Itu. Oke, ada kira-kira puas atau tidak puas? Nanti mungkin kita sama-sama melihat daripada bukti nyatanya. Ada lagi yang pertanyaan tentang refleksi daripada minggu yang lalu? Satu lagi mungkin? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita lanjut ke materi berikutnya, ya. Baik Pak Alek, gimana? Yang menanyakan Pak, masih agak sedikit ada kurang buat saya pribadi Pak. Ya. Ini bagaimana sih Pak mekanisme pada saat yang punya ada sengketa itu Pak? Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di WTO? Biasa kalau terima kasih Pak Alek. Biasanya kalau sengketa itu dia ada pelaporan dulu, masuk misalkan ke panel. Nah, panel itu dikasih kesempatan biasanya 90 hari di dalam ada gugatan para pihak. Nanti setelah itu baru dirembukan para pihaknya, baru masuk kepada kegugatannya. Biasa kasih kesempatan untuk menjawab itu 6 sampai 9 bulan kalau tidak salah. Nanti baru berlanjut ke tahap berikutnya. Kalau misalkan sengketa ini sudah berlangsung dan dilaporkan, kalau ini baru memulai, beda. Itu stepnya. Kalau misalkan udah berlangsung, bagaimana konsekuensinya di dalam misalkan kalau misalkan dispute settlement body ini terjadi, ada harus boleh dikatakan harus dilaksanakan, sudah ada putusan. Nah, bagaimana ujungnya? Kembali lagi bahwa masing-masing negara yang bersengketa akan melakukan negosiasi. Negosiasinya beberapa poin yang memang diharapkan itu pasti minta keringanan masing-masing negara, karena kita sudah negara maju, bukan lagi negara berkembang, ya. Nah, itu aja Pak Alek yang saya sampaikan. Apa bisa dimulai kita kalau misalkan WTO sudah? Kita mungkin ke slide selanjutnya, materi hari ini
tentang pembahasan masalah letter of credit ya di dalam perdagangan. Saya menjelaskan udah paham, saya kira mahasiswa di dalam hal ini tentang masalah letter of credit ya. Karena letter of credit ini hal yang sangat penting di dalam perdagangan. Karena tidak ada namanya pembayaran melalui hal yang memang tidak dilindungi. Boleh pakai transfer, kalau misalkan pakai transfer itu di dalam perdagangan boleh. Biasanya kalau sudah para pihak itu saling mengenal lebih dekat. Tapi transfer 100% will not allow it biasanya dengan para buyernya. Biasanya 50% titik, 50%-nya misalkan pakai LC. Nah, itu sepertinya seperti itu ya. Nah, di dalam pengertian dan fungsi saya yakin ini sudah paham bagaimana di dalam LC itu kegunaannya untuk mitigasi resiko. Mitigasi resiko ini memahami bagaimana kerugian itu apabila hal yang menjadi satu kegagalan. Karena di dalam memulai orang meyakinkan, biasanya sebelum masuk ke LC itu berkaitan tentang letter of intent. Letter of intent itu apa? Letter of intent memastikan bahwa kita itu sebagai shipper sudah ready, sudah siap dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tapi biasanya LOI ini dia akan kasih panjang waktunya itu 1-3 bulan untuk siapkan kargo. Apalagi cerita tentang masalah kargonya batu bara. Nah, batu bara ini butuh waktu dari mulai hauling road terhadap konsesi di drop ke stockpile, dan stockpile langsung ke jetty. Nah, itu kurang lebih butuh 3 bulan. Sehingga di dalam 3 bulan ini dipastikan, LOI ini memastikan kalau misalkan sudah LOI memastikan sudah clear bahwa mereka ready, baru mulai tahap negosiasi. Negosiasi apa? Bikinkanlah draft kontrak. Biasanya saya tidak akan langsung ke sini, nanti saya sampaikan kalau dasar hukumnya sudah jelas di sini. Saya akan masuk kepada konsep bagaimana skema di dalam LC itu sendiri. Nah, di dalam biasanya, nah ini skema tentang LC itu bagaimana dari pihak misalkan buyer itu akan memastikan sudah LOI itu draft kontrak sudah deal. Si buyer ini memastikan dia akan opening mengenai LC yang sudah ditetapkan bahwa invoicing terhadap advising banknya, beneficiary yang kita kasih kepada si penjual atau shipper, banknya apa? Misalkan Bank Mandiri. Bank Mandiri itu pasti akan korespondensi banknya kepada Bank JP Morgan New York. Itu sudah pasti rule daripada semua dunia, peredaran uang di dunia US dollar itu pasti ke JP Morgan, karena untuk kontrol pemerintah Amerika dalam hal ini. Nah, sesudah oke, dia langsung masuk kepada ini issuing banknya. Karena kalau udah semua satu buyer udah placing ordernya sudah oke, semua seller meminta LC term bagaimana, baru masuk semuanya di dalam membuka LC. Nah, apa aja yang di dalam LC dibukanya misalkan, yang dibutuhkan itu pasti ada certificate of analysis. Ada certificate of analysis, ada manifest, ya, ada bill of lading, ada met receipt, ya kan, ada shipping order, ya. Nah, itu pasti semuanya akan diminta, ditambah COO, certificate of origin, dari pihak pemilik barang atau si buyer. Nah, itu untuk kita mendapatkan, oh ada dokumennya apa saja lampirannya. Nah, sesudah semua oke, beneficiary oke, segala macam, baru LC itu dipastikan di sini. Benar nggak? Kalau misalkan di dalam memastikan itu bahwa oh ini banknya ternyata namanya salah, misalkan ada type-nya error terhadap masalah hal yang demikian, biasanya bank akan balikin lagi, dan bank akan meminta kontrak kita dengan buyer itu harus dilampirkan originnya seperti apa. Bank akan melihat, karena di situ ada biaya untuk LC juga, ya. Di situ ada berapa persennya, di situ berapa nilainya, dan itu harus transparansi, harus diketahui, karena bank harus memiliki laporan kepada OJK dan ke BI, karena peredaran lebih daripada 1 juta dolar atau kurang lebih 1 miliar itu harus dilaporkan. Nah, setelah semua oke, baru kita arrangement dari semuanya itu kita semuanya sampaikan
masuk ke dalam pengiriman. Nah, pengiriman dokumen, termasuk dokumen disiapkan, termasuk kapalnya, pengangkut atau carry-nya kapan, nah tanggal berapa. Nah, kalau misalkan sudah semua oke, tanggal sekian, berarti sudah ditetapkan. Laikennya berapa? Kalau misalkan ada laiken, pengangkutnya itu kapalnya, laikennya sekarang tanggal berapa? Tanggal 28. Laikennya misalkan tanggal 5. Tiba-tiba kapalnya tiba di bawah tanggal 5, bagaimana? Tidak ada masalah, cuma owner kecepatan. Kita yang untung, tapi kita akan melakukan pengapalan sesuai dengan laiken. Kalau Pak misalkan laiken pengangkutnya lebih daripada tanggal 5, bagaimana? Oh, itu nanti negosiasi, karena ada pertimbangan. Kalau misalkan lebih daripada 3, berarti kan ada delay. 1 harinya dikenakan demurrage nantinya. Kapalnya kena demurrage. Contoh misalkan pengangkutnya 60.000 ton. Demurrage untuk kargo itu seharinya 25.000 US dollar. Bisa dibayangkan 25.000 US dollar. Jadi tidak mungkin dia misalkan lebih daripada laiken. Dia udah punya timing schedule. Bagaimana mengatur, bagaimana letak daripada jauh jarak daripada nautical mile-nya. Misalkan kapalnya di Yunani, pengangkut dari Yunani datang ke Samarinda misalkan. Kan butuh waktu kurang lebih sekitar 9 sampai 10 hari. Nah, kalau misalkan dia sudah memiliki timing schedule, yang ditakutkan apa? Dia di situ ada masalah di internal si pengangkut. Nah, terus siapa yang nunjuk di dalam pengangkutnya, kapalnya? Biasanya memang kalau yang nunjuk seperti itu, yang akan dipastikan ini adalah karena kita tergantung di term kontraknya. Kalau misalkan term kontrak conditionnya di sini FOB, berarti FOB yang nge-range kapal itu adalah si buyer, bukan urusan si shipper. Kalau misalkan term and condition charternya itu CFR, nah kalau CFR itu adalah si pemilik barang yang arrange-nya. Kalau CNF Pak, CNF bisa kita pemilik barang, CIF juga bisa pemilik barang, yaitu sebagai pengirim ya, sebagai si shipper. Nah, sesudah udah semua konkret, negosiasi udah oke, kapalnya sudah siap, kita sudah tahu di term kontrak berapa di dalam pengangkutan batu bara, 60.000 misalkan. 60.000 itu dengan jumlah kapal pengangkut kecil yang standby di tengah laut itu berapa banyak? Paling 3 hari selesai. 3 hari selesai itu memang sudah memberikan gambaran bagaimana pengangkut itu bisa menyelesaikan. Pak, kalau misalkan barangnya setelah diangkut nih, kontraknya 60.000, tapi kurang misalkan, kurangnya itu sekitar 5.000 ton atau 1.000 ton, bagaimana? Si pemilik kapal akan mengenakan biaya dead freight. Dead freight itu biaya matinya ke atas less than daripada kargo yang sesungguhnya. Kargonya harus 60.000, tidak bisa kita kurang. Nah, dari situ ini akan jadi impact yang sangat besar. Implikasinya banyak. Jadi negosiasinya gimana? Semua bisa dinegosiasikan. Biasanya si pihak si buyer meminta master untuk negosiasi. Saya minta misalkan kekurangan 5.000 ton itu saya minta sekitar 25.000 US dollar. Makanya di mana-mana semua di Jawa Barat sekarang lagi rame, di Sukabumi sudah mulai orang meneliti tentang masalah apakah di Jawa Barat juga di daerah Sukabumi sudah ada nikel ore atau tidak. Kalau semuanya ada, semua tambang di mana-mana. Mungkin kita jauh lebih kaya lagi di situ. Nah, kalau misalkan semua dokumen sudah diserahkan, cairnya ini, bank nanti akan potong harganya. Harga untuk biaya LC-nya berapa persen daripada itu? Biasanya 2%. Bank itu paling ngambil 2%. Kalau dari korespondensinya, ya kalau misalkan ke KCP bank yang kecil, KCP, ya kalau KCP-nya Pamulang nggak bisa, dia harus nginduknya ke pusat. Misalkan ke WTC yang di Sudirman, karena kalau ini kan kecil-kecil cabang pembantu. KCP cabang pembantu hanya mayoritasnya nggak nyampe sampai 1 juta dolar limitnya paling 25 miliar. Kalau sudah level udah 1 juta dolar sudah ke sana, ke utama Pondok Indah bisa gitu kan. Nah, kalau misalkan
ini Bapak sudah kuasai dari mulai placing order sampai the last Bapak mengambil dokumen NPIC bank, ya berarti sudah selesai di dalam perdagangan itu, sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Bapak Ibu bisa jualan dari sini. Kalau masalah aturan simple, masalah aturan kembali lagi kepatuhan ini, semua dokumennya sudah harus ini. LC itu kan semua harus bagian daripada satu kontrak jual beli ya. Nah itu yang disampaikan. Oke, jadi kesimpulan di dalam sebuah LC itu bahwa LC untuk melakukan dealnya suatu kontrak jual beli, para pihak harus memastikan dulu kepatuhan dan dokumen apa yang diperlukan. Yang paling utama memang harus memahami karakteristik daripada apa yang dijual belikan. Sesudah oke jual beli, dipahami juga tentang masalah perjanjian. Setelah perjanjian udah memahami dari kontekstualnya tentang masalah LC, baru bagaimana dengan term of condition-nya. Biasanya term of condition yang dilakukan itu memang selain kepatuhan, hanya orang di sini memahami bagaimana tentang masalah jenis LC. Nah, LC ini memang sangat luar biasa. Kalau orang tidak memahami di dalam ini, revocable ini tidak bisa dibatalkan. Tadi saya sampaikan. Kita mainnya biasanya di sini. Irrevocable LC at site. Jadi para pihak itu walaupun sudah tanda tangan dan dia sudah dibuka, si bank bayar itu tidak akan kembalikan uangnya. Nah, keuntungan bagi kita, tapi kita sebagai shipper, kita harus memahami bahwa kita itu tidak akan melakukan sebuah penipuan dan penggelapan, karena bank pun akan nahan sampai kepada kontraktualnya bisa di-amend bisa ya. Jadi itu. Nah, selanjutnya untuk minggu depan kemungkinan kita akan memahami bagaimana tentang peran daripada antara WTO dan GATT. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang bertanya? Mungkin Pak Alek atau Pak Parman Manalu? Pak Dapot? Siap. Izin Pak menanya tentang LC Pak. Dalam sebuah kontrak perjanjian antara buyer dan supplier, ini kebetulan mengenai pembelian kopi ya Pak ya, ke Bangladesh sekitar 10 ton. Di awal perjanjian itu disampaikan pembayaran tunai, tetapi kita takut gagal bayar kemudian hari. Dan di perjanjian itu disampaikan bahwa barang tiba di gudang mereka itu baru terjadi transaksi pembayaran. Nah, kita mengeluarkan adanya LC. Nah, setelah kita sepakat LC, tetapi perjanjian itu tidak dirubah, Pak. Bagaimana sikap bank membayar atas perjanjian kita yang tidak dirubah? Tadinya kan perjanjian itu barang tiba di gudang mereka baru dibayar. Sementara kita kan sudah menggunakan LC. Apa tindakan dari bank terhadap dokumen-dokumen yang sudah kita siapkan sesuai dengan peruntukan LC? Oke, terima kasih Pak Manalu. Berkaitan dengan itu, biasanya bank akan meminta korespondensinya terakhir sebagai supporting dokumen, dan bank akan meminta kepada buyer untuk mengamend juga masalah tentang kontrak, karena tidak mungkin bank akan mencairkan semua dana kepada si penjual yang memberikan fasilitas dengan kargonya tanpa ada korespondensi yang jelas. Pasti bank akan minta rujukan back to back kita ini. Jadi bank akan meminta perubahan karena sudah ditetapkan di situ, dia minta bayar misalkan. Sedangkan kita menggunakan LC, berarti kan ada salah satu pihak memang tidak terpenuhi unsur sepakatnya. Nah, si bank akan meminta di korespondensi by email yang terakhir bagaimana. Bank email menyatakan iya, misalkan 50% misalkan dibayar tunai atau di TT atau di transfer, 50%-nya misalkan contohnya dibayar oleh LC. Nah, hal semacam ini walaupun hanya bahasanya di dalam korespondensi itu hanya satu kata mengatakan bahwa okay, we consider and we accept by LC or we accept by cash on carry when our cargo arrive misalkan to our
warehouse destination. Biasanya seperti itu. Nah, bank akan melihat di situ. Tapi komponen dokumen yang dibutuhkan, originalitas dokumen akan sama. Tadi misalkan sertifikat of origin misalkan. Terus sertifikat of analysis, manifest, bill of lading, matter receipt, itu pasti ditambah plus dengan kontrak. Kontrak ada pemenuhan harus di-amend. Nah, kembali lagi, kelincahan di dalam bank sebagai yang benar-benar detailer, yang dia rinci membahasnya, dia akan melihat komponennya. Karena bagaimanapun, kalau di dalam kontraknya tidak dimasukkan seperti itu, dia tidak akan mencairkan. Ada lagi, Pak? Gimana, Pak Dapot? Terkait dengan ini, kalau kita punya case-nya DDP, DDP ya. Oke, ini tadi saya masuk kalau DDP ini pasti di sini nih. Nanti di expenditurnya ya. Nah, ini saya selampirkan di sini nih. Karena bagaimanapun mana yang tadi. Nah, Bapak DDP kan, Delivery Duty Paid. Memang yang pertama kalau kargo chemical itu pasti jalur merah. Kargo chemical itu walaupun per filenya misalnya 25 drigen plastik itu 25, tadi kirimnya tidak banyak, pasti pakai kuota. Karena P2 itu ada namanya kuotanya tentang masalah chemical. Kuotanya digunakan chemical itu diperuntukannya untuk apa? Karena chemical itu sangat hati-hati, karena bisa digunakan kalau sulfuric acid misalnya contoh, itu bisa digunakan buat bom, ya kan? Terus ada lagi caustic soda. Yang kita pakai itu sabun caustic soda. Caustic soda itu buat pakai sabun yang kita mandi. Terus biore sama pakai caustic soda. Jadi itu anjuran yang memang harus melalui jalur merah. Yang keduanya, kalau misalkan terkait dengan LC itu memang ada limited date-nya. Jadi ada expire-nya. Kalau dokumen kita tidak penuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, makanya di dalam tempo itu ada term on condition-nya itu. LC itu pasti kalau untuk batu bara itu pasti 2 minggu. Not more than daripada 2 weeks misalkan. Kalau misalkan masalah ini pasti 30 hari. Yang masalah chemical itu pasti 30 hari, termasuk isotank. Nah, kalau misalkan ini biasanya bank itu kan memang kan harus bank memiliki aturan based on kontrak. Sedangkan P2 pabean itu bea cukai, dia memang ceknya random, tidak mau semau-maunya. Dia tahu-tahu kontainer yang ini misalkan open top kontainer misalkan, atau flat track kontainer yang dahulu dicek gitu, yang terbuka, tiba-tiba yang ini belakangan, sehingga akan mengurang, boleh dikatakan waktunya sampai habis. Terus bank kalau memang faktanya seperti itu, bank hanya minta reporting daripada P2-nya. Nanti kita refleksi lagi materi selanjutnya ya. Tapi kesimpulannya kalau masalah LC, bahwa para pihak harus memastikan di dalam kontraknya. Tadi cerita DDP, Delivery Duty Paid itu pasti ini penjual semua biaya risiko sampai tujuan, termasuk biaya pajaknya. Biaya pajaknya itu diambil. Nah, inilah Incoterm yang 2020. Tidak ada lagi yang Incoterm yang 2025, 2020. FCA juga sama. CPT juga ini carrier paid to, ya, di mana dia tunjuk. Nah, ini nanti Bapak akan memahami, tapi harus dipahami dengan konsepnya dulu di kontrak. Biasanya kontrak tidak ribet-ribet, antara buyer itu pasti FOB lah. Kalau misalnya CIF, CNF, CFR itu tergantung daripada bayarnya. Kalau capitalnya bagus, bayarnya pasti menggunakan CFR. Nah, saya mau minta CFR karena Bapak adalah misalkan BHP Billiton, atau misalkan Bumi Resources yang punya Bakri. Nah, biasanya dia pakai CFR. Minta, saya tidak mau karena Bumi Resources itu besar, jadi Bakri yang arrange. Biasanya seperti itu kapalnya ya. Bapak Ibu, demikian materi hari ini. Kalau misalkan nanti untuk selanjutnya akan diperdalam lagi, kita refleksi lagi ya pertemuan kali ini. Demikian, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.